Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafguldi Aldi Hartawan, NPM 195415110. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Pola Penggunaan Ruang dan Wilayah Jelajah Banteng di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, yang ditulis oleh Yanto Santosa. Indikator materi. Pertama, pembahasan. Kedua, metode. Ketiga, hasil dan pembahasan. Keempat, kesimpulan. Pendahuluan. Banteng merupakan satwa liar herbivora, lebih sebagai pemakan rumput daripada sebagai pemakan semak, yang hidup secara berkoloni atau berkelompok. Dinyatakan dalam Red Data Book, populasi banteng tengah mengalami penurunan, dan saat ini statusnya terancam punah, sehingga di Indonesia, keberadaan banteng dilindungi. Penyebaran banteng saat ini hanya terbatas pada tempat atau kawasan konservasi. Metode. Penelitian ini dilaksanakan di TNAP selama 2 bulan, yakni April sampai Mei 2006. Peralatan yang digunakan meliputi binokular, kompas, GPS, kamera, meteran, tali rafia, tali tambang, pengukur waktu, peta kawasan, dan telisheet. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan pengukuran secara langsung di lapangan. Analisis vegetasi menggunakan metode garis berpetak. Pengamatan perilaku banteng dilakukan secara langsung dengan teknik line track sampling. Analisis perilaku. Aspek perilaku dianalisis melalui dua cara, yaitu secara deskriptif dengan menggambarkan seluruh jenis aktivitas banteng yang dijumpai menurut tipe habitat, melalui pembuatan diagram perilaku yang didasarkan atas tipe vegetasi, jumlah banteng di berbagai tipe vegetasi, dan jenis aktivitas berdasarkan kelas umur banteng. Analisis pengukuran wilayah jelajah banteng. Data hasil pengukuran GPS receiver yang diperoleh di lapangan diplotkan ke dalam peta yang membentuk poligon. Kemudian dihitung luas dan jarak jelajah banteng dengan menggunakan software ArcView 3.3. Hasil dan pembahasan. Karakteristik tipe vegetasi dan pakan banteng. Karakteristik tipe vegetasi dan pakan banteng. Ada 4 tipe vegetasi yang menjadi habitat banteng di Taman Nasional Alas Purwo, yakni hutan dataran rendah, hutan pantai, hutan tanaman, dan padang pengembalaan. Hutan daratan rendah. Hasil analisis vegetasi di hutan daratan rendah ditemukan 40 jenis tumbuhan terdiri dari 14 jenis pohon, 2 jenis tiang, 8 jenis pancang, dan 16 jenis tumbuhan bawah dan semai. Secara umum diketahui bahwa hutan dataran rendah memiliki keanekaragaman dan komposisi tumbuhan dan satwa liar yang cukup tinggi dibanding dengan formasi hutan lainnya. Jenis-jenis tumbuhan pakan banteng ini terdiri dari jenis rumput, semak, herba, dan tumbuhan bawah. Hutan tanaman. Hutan tanaman di TNAP memiliki luas 3.350 hektar yang terdiri dari hutan jati, mahoni, dan johar. Hutan tanaman yang sering dikunjungi banteng yaitu hutan tanaman jati, baik yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Alas Purwo maupun oleh Perhutani. Tegakan hutan tanaman memiliki topografi yang relief datar, terbuka, dan kering, serta terdapat berbagai sumber kebutuhan banteng seperti sumber pakan, air, dan tempat istirahat. Padang pengembalaan. Padang pengembalaan di TNAP merupakan tempat makan buatan. Pembuatan padang pengembalaan ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan pembinaan terhadap satwa liar, terutama banteng, sebagai salah satu satwa prioritas utama pengelolaan di TNAP. Tidak semua hijauan di padang pengembalaan dimanfaatkan satwa. Hutan pantai. Hutan pantai di TNAP seluas 750 hektar dengan topografi datar dan kondisi tanah berpasir, serta dimanfaatkan banteng untuk mengasin. Hasil analisis vegetasi menunjukkan bahwa hutan pantai memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan yang cukup tinggi karena terdapat campuran vegetasi hutan dataran rendah.
Secara keseluruhan, ada 28 jenis tumbuhan yang ditemukan di hutan pantai, termasuk satu jenis tumbuhan pakan banteng yakni waru laut. Sebaran populasi banteng pada setiap ekosistem. Yang pertama di hutan dataran rendah, dijumpai banteng sebanyak 18 ekor, terdiri atas kelas umur masing-masing yaitu 3 ekor jantan dewasa, 8 ekor betina dewasa, 6 ekor betina remaja, dan 1 ekor anak. Yang kedua, hutan tanaman. Ditemukan sebanyak 37 ekor terdiri atas 11 ekor jantan dewasa, 14 ekor betina dewasa, 8 ekor betina remaja, dan 4 ekor anak. Yang ketiga, hutan pantai. Ditemukan 8 ekor, terdiri atas kelas umur jantan dewasa 2 ekor, betina dewasa 5 ekor, dan betina remaja 1 ekor. Yang terakhir, padang pengembalaan. Ditemukan sebanyak 32 ekor, terdiri atas kelas umur jantan dewasa 2 ekor, betina dewasa 13 ekor, jantan remaja 2 ekor, betina remaja 11 ekor, dan anak 4 ekor. Perilaku banteng di hutan tanaman. Banteng merupakan satwa herbivora yang ingin lebih sebagai pemakan rumput daripada sebagai pemakan semak, sehingga lebih menyukai habitat yang terbuka untuk mencari makanan. Dalam hal ini, banteng memanfaatkan hutan tanaman untuk memenuhi kebutuhan seperti mencari makanan, minum, istirahat, dan membesarkan anaknya. Hasil observasi menunjukkan bahwa aktivitas banteng di hutan tanaman lebih didominasi oleh aktivitas makan dan istirahat, kadang-kadang juga terlihat minum. Perilaku banteng di hutan dataran rendah. Banteng kurang menyukai hutan primer yang tidak terdapat semak-semak atau tumbuhan bawah yang merupakan makanannya. Hutan dataran rendah dijadikan sebagai tempat bersembunyi dari berbagai macam gangguan dan dijadikan sebagai tempat berlindung dari kondisi cuaca yang tidak menentukan. Sedangkan, berdasarkan hasil pengamatan dari penelitian ini, ternyata banteng lebih memanfaatkan hutan dataran rendah sebagai tempat istirahat dan mencari makanan tambahan. Perilaku banteng di padang pengembalaan. Dalam aktivitas sehari-hari, banteng memiliki ritme aktivitas yang tetap tergantung dengan kondisi lingkungan. Pengembalaan pada pukul 6 sampai 7 waktu Indonesia Barat untuk merumput. Di samping terdapat juga kelompok banteng lain dari banteng yang masuk ke padang pengembalaan pada pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hasil pengamatan perilaku juga menunjukkan bahwa setelah merumput di padang pengembalaan, banteng biasanya istirahat di hamparan rumput atau berada di bawah pohon. Pergerakan dan wilayah jelajah banteng. Pergerakannya dilakukan pada waktu-waktu sebagai berikut. Pukul 11 sampai 18 waktu Indonesia Barat, berada di padang pengembalaan untuk makan, minum, mengasuh, dan membesarkan anaknya, serta melakukan perkawinan. Setelah pukul 18 waktu Indonesia Barat, banteng kembali menuju hutan untuk beristirahat. Dan pada pukul 21 sampai 24 waktu Indonesia Barat, banteng menuju tempat minum dan pada waktu tertentu menuju pantai. Pola aktivitas banteng ini merupakan suatu pola yang bersifat tetap, berbeda dengan hasil penelitian di TNAP, di mana pola aktivitas banteng diketahui bersifat tidak tetap. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa wilayah jelajah banteng yang biasa dan banyak dijumpai di TNAP meliputi hutan daratan rendah, hutan tanaman, data padang pengembalaan, dan hutan pantai, dengan total luas wilayah jelajah banteng di TNAP mencapai 3,37 km kubik dan panjang lintasan sejauh 21,1 km. Pada jam 6 sampai 8 waktu Indonesia Barat, banteng berada di hutan tanaman. Pada jam 8 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat, berada di padang pengembalaan. Pada waktu 9.30 sampai 6 waktu Indonesia Barat, berada di hutan daratan rendah. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, menuju hutan pantai, dan pukul 16 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Kesimpulan. Jenis aktivitas banteng yang dominan pada setiap tipe vegetasi relatif berbeda. Terdapat hubungan yang sangat erat antara jenis aktivitas banteng dengan tipe vegetasi. Luas wilayah jelajah banteng di TNAP adalah musim penghujan seluas 3,37 km kubik dengan jarak
21,1 km dan tipe vegetasi yang paling luas dimanfaatkan. Terima kasih telah menonton video yang telah saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.